Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai electrical schematic dari tipe dryer Mytek yang merupakan best seller ya. Tipenya MDG20. Ada dua tipe, yaitu yang menggunakan pintu besi dan menggunakan pintu kaca. Pada dasarnya electrical partnya semua sama, hanya beda di pintunya saja. Oke, saya akan mulai dari komponen yang ada di dalam mesin pengering ini, terutama untuk electrical partnya. Yang pertama ini ada timer. Timer di sini disimbolkan dengan tertulis ya, motor bypass switch dan heater bypass switch. Nah, ini ada 4 kabel yang masuk ke timer. Kita lihat di bagian bawah ini. Yang tengah merupakan line, ada tulisan di sini pakai simbol BK, atau reelnya merupakan kabel warna coklat. Kemudian sebelah kanan ada simbol RG atau red gray, ini merupakan kabel dengan warna merah strip abu-abu. Kemudian sebelah kiri ada purple. Kemudian yang paling kiri adalah white atau netralnya. Oke, ini timer ini merupakan komponen yang akan mengatur waktu bekerjanya motor dan waktu pengapian, kemudian waktu cooling down-nya juga. Jadi ada proses cooling down atau sinyal untuk pengapian diputus, yaitu pada 3 menit terakhir ya. Oke, jadi pada dasarnya timer ini ada 2 kontak. Kontak yang pertama akan terhubung ke relay motor, dan kontak yang kedua akan terhubung dengan heater bypass switch. Ini akan terhubung dengan komponen pengapian. Jadi yang di switch oleh timer ini ada 2, satu motor dan satu lagi komponen pengapian. Kemudian setelah dari timer, untuk jalur line-nya atau pasnya, yang pertama terbagi ke motor. Tapi sebelum ke motor, kita lihat di sini ada namanya door relay. Door relay ini ada 6 kabel yang masuk ke door relay ini. Yang ke coil 2, kemudian kontaknya 2. Yang ke coil warnanya itu orange ya, pas nolnya. Kemudian untuk kontaknya itu ada warna biru-biru, light blue, dan warna merah atau red. Kemudian untuk jalur netralnya, kita lihat ada 2 door switch yang dihubung secara seri, sebelah kiri dan sebelah kanan. Apabila salah satu door switch ini rusak, satu misalnya putus, tentunya aliran yang ke relay ini terputus, dan relay ketika kita push start nggak akan ada reaksi. Ini kalau ada satu rusak, kita bisa bypass ya, menggunakan satunya lagi, karena memang untuk tipe MDG20 ini terdapat 2 door switch kiri dan kanan. Untuk tipe sebelumnya yaitu 1718, MDG 17 dan 18 hanya menggunakan satu door switch. Kemudian ada satu komponen lagi, ini push start. Nah, push start ini kalau kita lihat di mesin, tombol yang warna hijau
ada dua kabel yang masuk ke pushstar ini, ada kabel merah dan kabel warna kuning ya. Kemudian setelah masuk ke relay, jalur pas 0 ini akan di switch, yaitu pada kabel warna merah dan kabel warna biru. Kabel warna biru ini akan menghubungkan ke indikator lampu atau dalam reelnya kita bisa lihat ada lampu indikator namanya in use. Nah, ini merupakan di sini tertulis neon lamp ya, yang warna oranye. Pas nolnya begitu relay dapat power dan terhubung, pas nolnya akan masuk ke neon lamp dan indikator in use ini akan menyala warna oranye. Kemudian untuk jalur pasnya masuk ke thermal fuse. Nah, thermal fuse ini berfungsi apabila temperatur sudah over limit atau overheat, maka thermal fuse ini akan memutus dan aliran ke motor akan terputus, dan pada saat kita push start tentunya hanya bunyi cetek tapi motor nggak akan berputar. Nah, thermal fuse ini untuk sementara atau jangka pendek boleh di bypass, tapi dengan syarat pastikan pembuangan panasnya nggak terhambat dan filternya bersih. Kemudian bila menggunakan sambungan pipa, maka pastikan pipanya jaraknya seminimal mungkin, dan kalau bisa keningnya juga seminimal mungkin supaya performa dryernya bisa bekerja dengan optimal. Kemudian setelah thermal fuse ada namanya bell switch. Bell switch ini berfungsi apabila beltnya putus, maka tuasnya akan tertarik ke atas karena pegasnya dari pernya nggak main, tuas dari pulinya akan naik ke atas sehingga bell switch ini akan cut off atau putus. Kemudian untuk jalur netralnya ini akan masuk ke lilitan running dan starting. Jadi hubungan motornya ada dua lilitan ya, starting dan running. Pada saat sebelum jalan, lilitan running dan starting ini akan mendapat pas dan nol. Kemudian setelah motor berputar akan sekitar 80% putaran penuh, maka centrifugal switch ini akan memutus aliran yang ke starting sehingga hanya bekerja dengan menggunakan lilitan running saja. Kemudian di dalam motor ada namanya centrifugal switch. Nah, centrifugal switch ini yang tadi saya utarakan ya, berfungsi untuk memutus lilitan starting apabila sudah mencapai putaran 80% putaran penuh. Dan ini juga centrifugal switch ini akan berfungsi sebagai kontak atau penghubung untuk rangkaian pengapian atau untuk trigger ke pengapian. Jadi kalau di centrifugal switch ini ada penomorannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk jalur pengapian ini menggunakan nomor 1 dan 2 dengan warna kabel merah dan merah. Jadi pada saat motor nggak aktif, komponen pengapian akan terputus. Begitu motornya berjalan berputar, centrifugal switch ini akan aktif dan kontak 1 dan 2 akan terhubung. Itu untuk aliran ke motor. Kemudian satunya lagi ini adalah
aliran yang ke komponen pengapian yang warna purple ya. Untuk warna kabelnya kita lihat. Untuk jalur pasnya ini akan masuk ke auto transformer dan kemudian dipisah atau di splice ke thermostat cut off. Untuk jalur netralnya yang di auto transformer ini yaitu jalur dari centrifugal switch yang nomor 1 yang warna merah, ini merupakan netralnya. Jadi begitu motor sudah berjalan, centrifugal switch nomor 1 dan 2 udah on, maka trafo untuk inputnya 220 ini akan terhubung dan outputnya akan mengeluarkan tegangan sebesar 110 volt. Jadi semua komponen pengapian baik coil, secondary coil, kemudian booster coil dan holding coil serta ignitor ini semuanya menggunakan tegangan 110 volt. Makanya ada namanya komponen auto transformer. Dari auto transformer ini, output 110 ini, yang pertama untuk jalur pasnya adalah dia akan melewati ke thermal cut off. Nah, thermal cut off ini kalau kita lihat posisinya ada di burner atau cerobong yang keluar api. Kemudian dari thermal cut off ini diseri ke thermostat high limit. Nah, ini juga sama posisinya di cerobong. Jadi thermal cut off ini apabila overheat atau over temperatur ini akan putus, dan setelah putus nggak bisa terhubung kembali, harus diganti. Nah, untuk thermostat yang satunya high limit ini apabila over temperatur maka dia akan cut off atau putus. Tapi setelah nanti temperaturnya turun sekitar 2 atau 3 derajat maka posisinya akan terhubung kembali. Jadi high limit ini kerjanya on off ya. Kalau thermal cut off ini begitu putus sudah, seperti halnya fuse. Kemudian setelah dari thermostat high limit ini maka arus untuk pasnya, aliran pasnya akan masuk ke thermostat cycling 155 derajat Fahrenheit dan 140 derajat Fahrenheit. Ini yang 155 ini merupakan termostat untuk program kompres dan normal heat dan high heat. Kemudian yang 140 ini untuk program low heat atau delicate. Di dalam termostat cycling 155 derajat ini terdapat 4 kaki atau 4 terminal kabel, yang 2 ini berfungsi sebagai switch atau penghubung, dan yang 2-nya lagi adalah untuk mengaktifkan heater. Di dalam termostat ada heater kecil yang apabila dikasih sumber tegangan 110 maka heaternya akan aktif, dan heater ini akan memanaskan bimetal yang ada di dalam termostat. Jadi ketika heater ini aktif maka termostat ini akan dipengaruhi oleh 2 panas pertama dari api akibat pembakaran gas, dan panas satu lagi adalah panas yang dihasilkan oleh internal heating atau heating yang ada di dalam. Nah, ini biasanya dipakai untuk program yang kompres. Untuk program yang high heat ini selector switch ini akan memutuskan aliran yang ke heater. Makanya untuk cycling termostat 155 ini pada program kompres atau medium heat
pada program high heat, termostat hanya dipengaruhi oleh panas yang timbulkan oleh api dari pembakaran gas. Kemudian satu lagi termostat cycling. Nah, ini untuk temperatur yang rendah 140 derajat Fahrenheit ini, atau kalau kita konversi ke Celcius sekitar 60 derajat Celcius ya. Ini untuk pakaian-pakaian yang tipis-tipis dan yang rawan apabila menggunakan panas yang tinggi. Tapi kebanyakan jarang sekali ya dipakai untuk pengeringan. Untuk program delikat ini umumnya orang menggunakan kompres dan high heat. Kemudian setelah termostat, kita lihat ada komponen yang lain, yaitu ignitor. Nah, ignitor ini berfungsi untuk men-trigger gas yang sudah terbuka oleh gas valve. Jadi mekanisme kerjanya, ketika motor sudah berjalan dan semua posisi termostat dalam keadaan on, maka ignitor akan dialiri arus listrik, dan berbarengan dengan ignitor nyala ini koil kaki 3, holding coil dan booster coil ini akan aktif. Gas sudah standby di gas valve di bagian depan ya. Begitu ignitor sudah teraliri arus listrik dan intensitas terangnya sudah cukup untuk membakar aliran gas, maka ignitor ini akan diputus oleh radian sensor. Radian sensor ini akan memutus aliran ke ignitor. Dengan putusnya radian sensor ini, secondary coil ini akan mendapatkan tegangan 110. Tadi di awal booster coil dan holding coil sudah aktif, sudah membuka. Kemudian secondary coil juga setelah ignitor putus membuka juga, maka aliran gas akan keluar. Aliran gas akan keluar, ignitor masih cukup untuk memantik gas yang keluar sehingga terjadi proses pembakaran. Nah, proses pembakaran akan berlangsung beberapa saat sampai temperatur tercapai sesuai dengan selector switch atau cycle switch ini yang kita setting di awal. Misalnya menggunakan medium heat, maka temperatur tercapai di sekitar 65 derajat. Setelah sampai di 65 derajat, termostat akan putus dan semua aliran yang masuk ke gas valve, ke coil, ke radian sensor, ke ignitor akan terputus. Nah, semua terputus, katup gas juga akan menutup sehingga aliran apinya akan terputus juga. Setelah terputus, motor continue jalan terus, dan motor ini kita ketahui bersama dikoppel dengan blower ya. Nah, blower akan mengambil atau menyerap panas yang ada di dalam ruangan pemanas di drum. Karena blower berjalan terus, uap panasnya diambil sehingga akan terjadi penurunan temperatur di ruangan pemanas sekitar 2-3 derajat. Setelah temperaturnya turun, maka siklus pengapian di awal akan kembali berjalan. Siklus kembali berjalan seperti di awal. Ignitor akan menyala dan coil akan membuka sehingga terjadi proses pembakaran kembali. Kemudian setelah target temperaturnya tercapai di sekitar 65 derajat akan mati, dan akan berulang-ulang siklusnya seperti itu sampai
waktu yang ditentukan di timer, misalnya kita set programnya di 45 menit, maka setelah 45 menit, sekitar 42 menit, maka kontak timer ini yang warna purple ini akan terputus, sehingga aliran ke suplai gas, sehingga aliran ke komponen pengapian akan terputus. Hanya motornya yang aktif. Motor aktif selama 3 menit atau dinamakan dengan proses cooling down. Nah, cooling down ini setelah 3 menit. Begitu setelah 45 menit, maka semua timer, baik kontak untuk pengapian dan kontak untuk motor yang warna red gray ini akan terputus juga. Jadi semua dalam posisi off, nggak dapat suplai tegangan listrik. Nah, mungkin beberapa fungsi dan kegunaan dari spare part ini sudah saya jelaskan ya. Untuk tipe MDG20 ini, silahkan bertanya bagi teman-teman semua yang kurang paham mengenai electrical diagram ini. Barangkali saya bisa bantu. Dengan senang hati saya akan membalas komentar teman-teman semua. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.